Halo adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini kita akan membahas soal Ayo Mencoba pada buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD, halaman 113, materi tentang luas permukaan tabung. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Nomor 1, tentukan luas permukaan gambar di bawah ini. Jadi gambar di bawah ini adalah gambar sebuah tabung. Dan Bapak sudah menampilkan jaring-jaring sebuah tabung ya. Nah, diketahui untuk tabung ini, diketahui bahwa jari-jari kan simbolnya adalah R sama dengan 7 cm. Kemudian tinggi tabung itu sama dengan 25 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung, kita udah ketahui bahwa luas permukaan tabung itu adalah 2 VR dikali R tambah T. Nah, sama dengan, jika jari-jarinya 7, V yang kita gunakan itu adalah 22/7 karena kelipatan dari 7 atau bisa dibagi dengan 7 ya. Itu diingat ya. Kalau tidak bisa dibagi dengan 7 atau bukan kelipatan 7, nilai Pi yang kita gunakan adalah 3,14 dalam bentuk desimal ya. Maka ini bisa kita selesaikan 2 dikali V 22/7 dikali jari-jari buka kurung R tambah T, berarti 7 ditambah tingginya kan 25 sama dengan, sebelum kita selesaikan kita sederhanakan dulu 7 dengan 7 ya. Sekarang 2 dikali 22 hasilnya 44 kali 7 ditambah 25 itu sama dengan 32. Maka hasilnya adalah 44 dikali 32 hasilnya adalah 1408 satuan cm persegi. Jadi jawabannya adalah 1408 cm persegi. Nomor 2, diketahui sebuah kaleng cat berbentuk tabung. Diameternya 14 cm dan tingginya 20 cm. Tentukan luas permukaan kaleng tersebut. Baiklah adik-adik semuanya, kita coba membahas. Di sini Bapak tampilkan gambar sebuah tabung ya. Diameter tabung ini itu sama dengan D sama dengan 14 cm ya. Kalau D diameternya 14 cm, jari-jari bisa kita tentukan itu setengah dari diameter ya, atau 14 cm dibagi dengan 2, maka ketemulah jari-jarinya 7 cm. Kemudian tingginya T sama dengan 20 cm. Tinggi tabung yang dimaksud adalah ini ya, jarak antara ini ke sini. T sama dengan 20 cm. Kemudian nilai V yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah 22/7. Karena jari-jari 7 bisa dibagi dengan 7 atau kelipatan dari 7. Maka luas tabung sama dengan, luas tabung itu adalah 2 VR dikali R ditambah T sama dengan 2 dikali V 22/7 dikali jari-jari sama dengan 7 kali
7 ditambah 2, 20. Sama dengan 7 dengan 7 bisa kita sederhanakan. Tinggal 2 kali 22. Itu sama dengan 40. 4 dikali 7 tambah 20, 27. 44 dikali 27 hasilnya adalah 1188 cm persegi. Jadi jawabannya adalah 1188 cm persegi. Nomor 3. Sebuah tabung dengan panjang jari-jari 10 cm, luas permukaan tabung adalah 1570 cm persegi. Berapakah tinggi tabung tersebut? Jadi untuk soal ini yang ditanyakan adalah tinggi tabung ya. Yang dicari adalah tinggi tabung. Di sini Bapak sudah menampilkan gambar sebuah tabung. Jari-jarinya berarti di sini diketahui R sama dengan 10 cm. R sama dengan 10 cm. Kemudian luasnya diketahui 1570 cm persegi. Nah, tinggi tabung ini kita cari dari luas tabung ya. Dari luas tabung. Luas tabung itu sama dengan 2 VR dikali R ditambah T. Nah, tinggal kita masukkan. Luasnya kan diketahui. Kita tuliskan di ruas kiri 1570 sama dengan 2 dikali pi yang digunakan adalah 3,14 karena jari-jarinya 10 ya. 3,14 dikali 10 jari-jari kali 10 ditambah T. Ditambah T karena tinggi yang dicari ya. Nah, sama dengan 1570 sama dengan 2 kali 3,14 itu 6,28 dikali 10 berarti 62,8 dikali 10 ditambah T sama dengan di sini tetap 1570. Nah, untuk perkalian seperti ini, cara perkaliannya begini. Ini kita kalikan ke 10, kalikan lagi ke T ya. Jadi 62,8 kali 10 hasilnya adalah 628. Tambah. Nah, 62,8 dikali T. Oke, hasilnya adalah 62,8 kali T ya, kali T. Nah, sekarang 628 kita pindahkan ke ruas kiri. Bernilai positif pindah ke ruas kiri jadi bernilai negatif. Jadi kurang ya. 1570 dikurang 628 sama dengan 62,8 dikali T. 1570 dikurang 628 hasilnya adalah 942 sama dengan 62,8 kali T. 62,8 kita pindahkan ke ruas kiri jadi pembagi ya. Berarti di sini 942 per 62,8 sama dengan T. Maka tingginya adalah 15 cm. 15 itu hasil pembagian dari
942 dibagi 62,8. Nomor 4. Benny akan menghias sebuah gelas berbentuk tabung tanpa tutup. Ukuran diameternya 8 cm dan tingginya 9 cm. Berapakah kain yang dibutuhkan Benny untuk melapisi gelas tersebut? Berarti ini adalah gambar tabung tanpa tutup, ya, tabung tanpa tutup. Diketahui tingginya T sama dengan 9 cm. Tingginya adalah 9 cm ya. Kemudian diameternya itu D sama dengan 8 cm. Nah, kalau ini kita rubah ke jari-jari berarti 8 cm dibagi dengan 2 berarti sama dengan 4 cm. KR-nya ini adalah R sama dengan 4 cm ya. Oke. Lalu kita bisa cari luas permukaan tabung tanpa tutup. Luas tabung tanpa tutup. Luas tabung tanpa tutup. Tabung ya, tabung. Coret dulu. Tabung tanpa tutup itu luas sama dengan VR kuadrat ditambah 2VR kali T sama dengan nilai V yang digunakan adalah 3,14 karena jari-jarinya adalah 4 bukan kelipatan 7 atau tidak bisa dibagi dengan 7 ya. 3,14 dikali R pangkat 2 berarti 4 dikali 4 ditambah 2 dikali 3,14 kali R kali 4 kali tinggi kali 9 sama dengan 3,14 kali 4 kali 4 itu hasilnya adalah 50,24 tambah 2 dikali 3,14 kali 4 kali 9 itu hasilnya 226,08. Nah, kalau ini kita jumlahkan hasilnya jadi 276,32 cm persegi. Nomor 5, hitunglah luas bangun ruang di bawah ini. Jadi, untuk menghitung luas bangun ruang di bawah ini, kita harus membutuhkan pemahaman ya. Nah, di sini terdiri dari suatu lingkaran besar dan lingkaran yang kecil. Sini. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu untuk lingkaran besar. Kira-kira diameternya itu berapa? Diameternya, misalkan kita buat untuk lingkaran besar, diameternya itu D1. Misalnya ya. Nah, D1 berarti itu adalah 7, nih 7 ditambah panjang dari sini. Oke. Sama yang ini. Nah, di sini diketahui adalah 2 ya. 2. Berarti ini 2. Ini juga 2. Maka diameternya untuk lingkaran besar itu sama dengan 7 ditambah 2 tambah 2 itu berarti 11 cm. Kalau diameternya 11 maka jari-jarinya itu sama dengan dibagi 2, 5
cm. Nah, itu dulu yang perlu kita pahami. Nah, kemudian kita lihat lingkaran yang kecil yang di dalam sini. Diameternya kan 7. Maka kita misalkan D2 ya. Lingkaran yang kedua 7 cm. Nah, ini tadi R1. Maka untuk R2-nya berarti setengah dari 7 atau 7 dibagi 2, 3,5 cm. Nah, itu yang diketahui. Nah, kemudian untuk pertanyaannya, luas bangun itu berarti kita cari dulu luas permukaan yang di atas ya, yang di sini. Ya. Untuk mencari luas yang ini atas, perlu kita pemahaman bahwa yang atas sama yang bawah alasnya itu sama. Ya. Jadi untuk mencari luas yang di atas atau yang di bawah itu kita boleh tuliskan luas alas dan tutup ya. Luas alas dan tutup. Kita tuliskan di sini. Luas alas dan tutup. Bentuknya sama, ukurannya sama ya. Untuk mencari luas yang ini yang Bapak kasih titik-titik ini, berarti itu adalah luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Ya. Maka L sama dengan, karena ini ada 2, Bapak tuliskan langsung 2 ya. Dikali ya. Luas lingkaran besar berarti VR yang besar tadi kita misalkan di 1 R1 ya. R1 ya dikuadratkan luas lingkaran dikurang VR 2 kuadrat sama dengan 2 dikali V yang digunakan adalah 3,14 dikali R1 kan 5,5 kuadrat atau 5,5 dikali 5,5 artinya sama ya, kurang 3,14 dikali R2 berarti 3,5 dikali 3,5 sama dengan 2 dikali buka kurung. Kalau ini kita kalikan 3,14 kali 5,5 dikali 5,5 hasilnya kita hitung, diperoleh hasilnya 94,985 dikurang 3,14 dikali 3,5 dikali 3,5 hasilnya 38,465 sama dengan 2 dikali, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, kita kurangkan 94,985 dikurang 38,465 itu hasilnya adalah 56,52 sama dengan kita kalikan 113,04 cm persegi. Jadi luas alas yang dan atas itu adalah 113,04 cm persegi. Dan yang kedua, kita cari luas selimut yang di luar sini, yang ini. Ya. Kemudian ntar kita cari yang di dalam. Gitu. Ya. Jadi luas selimut luar itu sama dengan L sama dengan luas selimut itu adalah 2 VR dikali T.
sama dengan 2 dikali 3,14 dikali jari-jarinya, kalau yang luar itu adalah 5,5 ya. 5,5 dikali tingginya 3 cm sama dengan, kalau kita kalikan semuanya hasilnya adalah 103,62 cm persegi. Nah, kemudian kita cari lagi luas selimut dalam. Luas selimut dalam yang di dalam sini ya. L sama dengan 2 VR dikali T sama dengan 2 dikali 3,14 kali jari-jari. Jari-jarinya berarti yang 3,5 dikali tingginya sama ya. Tingginya kali 3 sama dengan, kita kalikan, hasilnya adalah 65,94 cm persegi. Kemudian sudah bisa kita cari luas bangun ruang tersebut. Maka luas bangun ruang itu sama dengan, kita jumlahkan semua luas alas dan tutup ditambah luas selimut luar dan selimut dalam, berarti 113, yang ini 113,04 ditambah selimut luar 103,62 ditambah selimut dalam 65,94 sama dengan 282,6 cm persegi. Jadi luas bangun ruang tersebut adalah 282,6 cm persegi. Baiklah adik-adik semuanya, untuk pembahasan soal sudah selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.